Oke ya, kita berjumpa kembali di Awesome FX ya. Kali ini saya akan membagikan tentang price action ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tuh tentang head and shoulder ya, Quasimodo ya, tentang supply and demand ya. Sebenarnya itu semuanya terangkum dalam price action ya. Jadi kalau teman-teman belajar supply and demand tanpa melihat price action, itu ya banyak akan mengalami yang namanya loss ya. Nah, termasuk juga yang namanya head and shoulder. Itu ada kaidah-kaidahnya ya. Bisa dibilang itu sebenarnya materi lanjut ya. Tapi tidak apa-apa ya. Saya akan bahas price action ya. Ini untuk pengantarnya ya, dari yang dasar-dasarnya dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke yang namanya head and shoulder lah, atau mungkin teknik-teknik yang lain ya, itu kita harus pelajari dulu dasar-dasarnya. Nah, hal dasar yang harus diketahui yaitu ini, trend ya. Lalu ada support and resistance ya. Lalu ada supply and demand ya, lalu ada engulfing, lalu ada candle break ya. Nah, apa itu? Ya kalau trend mungkin sudah banyak yang tahu ya. Trend itu dibagi ada dua sebenarnya namanya trend. Trend itu kan kecenderungan ya. Ada bullish atau trend up, dan juga bearish atau trend turun ya, atau down. Lalu ada juga yang namanya sideways ya, sideways di mana harga ini nggak bergerak kemana-mana ya. Karena apa sideways? Karena sudah mencapai yang namanya titik keseimbangan ya. Jadi harga stay di situ, mondar-mandir sampai akhirnya nanti ada dia bergerak, entah lanjut ya atau entah berbalik arah untuk reverse ya, atau berbalik arah, atau hanya untuk pullback atau retrace ya. Lalu ada yang namanya support dan resisten ya. Support dan resisten ini penting ya, sangat penting sekali ya. Support dan resisten itu ada dua ya. Nanti akan saya akan bahas di videonya satu persatu, makanya pastikan untuk subscribe ya. Support dan resistance ya, ini saya bagi dua, jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Jangka pendek dia itu level support dan resistance-nya ini ya berada dalam kerangka tren ya, seperti itu. Yang kedua, jangka panjang ya. Jadi support dan resisten jangka panjang ya, ini berwujud yang namanya key level. Jadi di level tersebut ya, harga selalu bereaksi ya, entah dari support jadi resisten ya, atau resisten jadi support ya. Nah, untuk support ya, dari kata support itu kan adalah membantu ya, yang membantu harga itu naik ya. Jadi support itu ada di bawah ya, sedangkan resistance yaitu adalah halangan ya, yang membuat harga itu tidak melanjut ya, tidak lanjut untuk naik. Jadi support itu di bawah, resisten itu di atas ya. Lalu ada yang namanya supply and demand ya, ini yang berhubungan dengan tadi ada trend sideways di mana terjadi keseimbangan ya antara supply ya, penawaran, dan demand yang artinya adalah permintaan ya. Teman-teman bisa nonton di video saya tentang supply and demand, di mana supply dan demand membentuk yang namanya zona equilibrium ya, dimana ketika harga itu balik lagi ke zona tersebut, dia akan bereaksi. Nah, ini sebenarnya support, resisten, supply and demand ini saudaraan ya. Bahkan di area tertentu ini nempel ya, dan ini menjadi area yang kuat sekali ya untuk berbalik atau lanjut. Nah itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya engulfing. Nah, engulfing ini ada artinya itu memakan ya, atau melampaui ya. Biasanya engulfing ini adalah ciri-ciri tren akan berbalik arah ya, reversal ya. Lalu ada yang namanya candle break ya. Candle break dan engulfing sebenarnya saudara ya, tapi di sini saya bedakan ya. Karena candle break bisa dikatakan ini menjadi suatu tanda ya, konfirmasi ya, untuk kita mengambil keputusan. Nah, ini hal-hal dasar yang harus diketahui ya, trend, support, resisten, supply and demand, engulfing, dan juga candle break ya. Lalu setelah hal dasar ini kita ketahui ya, sudah kita pelajari, baru kita masuk ke yang namanya setup ya. Setup
setup ini banyak ya, ada pola ABC ya, ada head and shoulder atau quasimodo ya, atau ada king ya, ada fake out ya, ada diamond ya, dan macam-macam ya. Flag limit yaitu juga setup ya, banyak. Jadi saya akan bahas yang saya tahu saja ya. Ya, apa sih keuntungannya untuk kita belajar price action ya? Untuk yang sudah mahir itu biasanya itu yang sharp entry ya, sell di pucuk ya, beli di akar. Nah, bukan kebalikan ya, banyak saya pun juga pernah ya terjebak ya, buy di pucuk di atas ya. Nah, dengan mempelajari yang namanya price action ya, kita mengetahui ya kita lagi di mana dan kita mau ngapain. Nah ya, ada 3 pilihan, tunggu, buy atau sell, itu saja ya. Oke baik, kita mungkin cukup di sini untuk pengantarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, di mana saya akan bahas satu persatu tentang yang namanya hal-hal dasar tadi ya, yang namanya trend, support and resistance, supply and demand, engulfing, dan juga candle break ya. Di video saya sebelumnya sudah pernah dibahas ya, tapi di sini saya akan rangkum ya. Baik, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.